Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang tadi kita masih bisa melaksanakan aktivitas KBM walaupun dalam tempat yang berbeda. Karena kita melihat situasi pandemi yang mewabah seperti virus corona ini semakin hari semakin meningkat, maka pembelajaran kita harus secara daring supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjangkit wabah virus corona ini. Supaya apa? Supaya kita aman dan nyaman. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan melaksanakan pelajaran PAI. Nah, yang mana pelajaran PAI ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya. Kemarin kita telah selesai melaksanakan bab 6 atau pelajaran ke-6, dan sekarang kita akan melanjutkan ke pelajaran ke-7. Yang mana pelajaran ke-7 ini dengan tema senang membaca Al-Quran. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan basmalah tadi kegiatan kita atau aktivitas kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, di sini di pelajaran ke-7 ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang lafaz surah Al-Asr. Kemudian yang kedua yaitu menghafal surah Al-Asr, dan yang ketiga yaitu makna atau pokok isi kandungan surah Al-Asr. Baiklah, kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang lafaz surah Al-Asr. Nah, sebelum kita membahas ke pembahasan inti tentang lafaznya, yaitu kita sedikit pengetahuan tentang surah tersebut. Nah, yang mana surah Al-Asr ini diambil dari ayat pertama. Ya, diambil dari ayat pertama, yaitu wal asr atau wal asri gitu ya. Tapi kalau untuk pemberhentian wal asr. Nah, surah Al-Asr, asr itu artinya waktu atau masa. Waktu dan masa itu sebenarnya sama saja. Kemudian wal asr, makanya dipakai waw, tapi artinya demi masa atau demi waktu. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, wawnya itu beda-beda, karena waw itu kalau dalam ilmu nahwu nanti anak-anak kalau misalkan nanti ke pondok pesantren atau misalkan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, itu insya Allah akan ketemu. Nah, makanya sekarang kita sedikit dibekali dulu. Wawnya itu waw qasam. Waw kan ada waw athof, waw istinaf gitu. Kemudian ini waw qasam gitu ya. Waw qasam itu artinya mengukuhkan, demi. Wal asr, demi waktu, demi masa. Dimana sumpah sampai. Jadi Allah bersumpah demi waktu atau demi masa. Nah, kemudian surah Al-Asr ini diturunkan di kota Makkah dan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Makanya surah Al-Asr ini disebut surah Makkiyah atau tergolong ke dalam surah Makkiyah. Dan surah ini dalam urutan ke-103 di dalam Al-Quran. Enak menghafalnya. Surah urutan ke-103 di dalam Al-Quran, dan ayatnya hanya 3 ayat. Jadi tinggal mengingatkan itunya ujungnya saja.
103 3 ayat gitu ya. Oke, mari kita coba diartikan terlebih dahulu sedikitnya. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Wasra'nya kena. Wal asr, demi waktu atau demi masa artinya. Innal insana lafi khusr. Awas awaknya juga kenakan. Khusr. Nah. Innal insana. Di situ ada taukid lagi. Inna itu huruf taukid mengukuhkan. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusr, benar-benar berada dalam kerugian. Manusia berada dalam kerugian. Lah, manusia dalam kerugian. Manusia yang mana dulu? Dilanjutkan ayat selanjutnya. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman itu tidak termasuk khusr, tidak termasuk rugi. Orang yang beriman, makanya kita harus beriman kepada Allah supaya kita tidak termasuk khusr, tidak termasuk rugi. Apalagi yang selanjutnya? Wa 'amilus shalihat. Dan beramal soleh atau melakukan kebaikan. Setelah itu apa lagi? Wa tawasaw bil haqq, dan tawasaw bil haqq. Apa tawasaw bil haqq? Menasehati, saling menasehati untuk kebenaran. Kalau ada yang salah di antara kita, yang namanya manusia itu, kan kata Nabi, mahalul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Kalau ada kesalahan di salah satu orang, maka tegurlah, sapalah dengan bahasa yang baik. Selanjutnya, wa tawasaw bis sabr. Nah, itu ayat yang selanjutnya. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Sehingga apabila kita berada di ayat terakhir itu, maka ada berapa? Ada yang pertama, amanu, beriman. Nah, kedua, amilus sholihat, melakukan amal soleh, amal kebaikan. Kemudian wattawasaw bil haq, saling menasehati untuk kebaikan. Wattawasaw bis sabr, dan saling menasehati untuk kebenaran, untuk kesabaran. Ya, itu insya Allah kalau misalkan kita berada di ayat terakhir tersebut, insya Allah kita tidak akan khusr, tidak akan rugi sampai akhir hayat, bahkan nanti di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ayat terakhir tadi, jadi tidak termasuk ke dalam ayat kedua.
Mungkin Shadaqallahul azim. Mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, untuk nanti tugas yaitu di halaman, dibuka nanti di sana di buku di halaman 90 yang diisi nomor 1 sampai nomor 5 ya. Tuh, untuk tugasnya. Mungkin dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau yang benar itu datangnya dari Allah, dan kalau yang salah itu datangnya dari diri pribadi sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.